Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam setiap perayaan Hari Raya Idul Adha, sering kita mendengar beberapa kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Berikut ini kami akan mengangkat kisah seorang wanita mulia bernama Hajar. Kisahnya layak menjadi teladan bagi kaum muslimah. Hajar adalah cermin seorang istri yang sabar, ikhlas dan patuh kepada suaminya. Darinya lahir seorang anak yang soleh yang kelak menjadi seorang nabi bernama Ismail alaihi salam. Dari keturunannya kelak akan melahirkan seorang nabi yang mulia yang akan menjadi penutupnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah setelah mengetahui bahwa Sarah adalah wanita yang dilindungi Allah, maka Raja Fir'aun meminta Nabi Ibrahim dan Sarah meninggalkan Mesir. Ia menghadiahkan seorang wanita bernama Hajar, maka tinggallah Hajar bersama Nabi Ibrahim dan Sarah di Syam. Mengetahui bahwa suaminya sangat menginginkan seorang anak yang saleh, Sarah yang sekian lama tidak bisa memberikan keturunan, kemudian ia memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim yang diharapkan akan lahir keturunan darinya, dan Allah merahmatinya, maka lahirlah bayi Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Suatu ketika turunlah wahyu dari Allah untuk membawa Hajar dan Ismail ke suatu lembah dekat Baitul Haram, tempat yang kelak akan dibangun Ka'bah. Dibawalah Hajar dan Ismail meninggalkan Syam menuju ke arah selatan. Demikianlah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Setelah menempuh perjalanan yang lama, sampailah mereka di suatu lembah yang sepi, lembah yang kosong, yang tidak ada tanam-tanaman dan kehidupan. Dengan hanya berbekal air dan kurma, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan bayinya Ismail. Wahai Nabi Allah, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami di sini? Di sini tidak ada siapapun, tidak ada peneman, tidak ada kehidupan apapun. Nabi Ibrahim terus berjalan. Kemudian Hajar mengejar dan memanggilnya. Apakah ini perintah Allah, wahai Nabi? Iya, jawab Nabi Ibrahim. Jika benar ini perintah Allah, niscaya ia tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya. Hingga di tengah perjalanannya, ia menghadapkan wajahnya ke Baitullah sambil berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Maka tinggallah Hajar dan bayi Ismail di lembah kosong itu. Suatu saat semua perbekalan telah habis, sementara bayi Ismail terus menangis. Hajar pergi mencari air. Ia pergi menaiki bukit Safa, namun ia tidak menemukan mata air. Kemudian ia berlari ke bukit Marwah, pun tidak menemukan mata air dan seorang pun yang melintas. Tanpa putus asa, Hajar berlari antara Safa dan Marwah sambil terus berdoa kepada Allah agar Allah menolongnya. Tak beberapa lama ia mendengar suara gemercik air. Ia melihat malaikat Jibril dengan sayapnya menghentakkan kakinya hingga mengeluarkan mata air dari kaki bayi Ismail. Betapa bersyukurnya Hajar. Maka ia mengumpulkan air itu sambil berkata, Zam-zam, Zam-zam, berkumpul, berkumpul. Sejak saat itu mata air itu disebut dengan mata air Zam-zam. Hajar membuat sebuah gundukan untuk membendung agar airnya tidak mengalir kemana-mana. Kemudian ia memberikan air itu kepada bayinya Ismail. Air Zam-zam adalah yang terbaik dan paling mulia dari semua mata air yang tertinggi kedudukannya, yang bermanfaat bagi manusia.
mata air yang tidak pernah kering walaupun jutaan manusia telah meminumnya. Demikianlah mukjizat yang diberikan Allah. Hiduplah Hajar dan Ismail dari mata air tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Seandainya saja ia tidak menggayungnya, maka Zam-Zam akan menjadi sebuah mata air mengalir. Kemudian datanglah beberapa kabilah dari suku Jurhum. Ia melihat burung berputar-putar di atas mata air tersebut. Lalu ia memastikannya. Ia meminta izin kepada Hajar untuk singgah dan tinggal di sekitar sumur itu. Hajar mengizinkannya, tetapi tentang pemilikan air itu tetap menjadi hak milik baginya. Kini ramailah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Suatu ketika Ismail telah menginjak usia agak remaja. Nabi Ibrahim datang mengunjunginya. Ia menyampaikan mimpinya kepada putranya Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya dan keduanya telah berserah diri kepada Allah, maka Allah memanggilnya. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surah As-Saffat ayat 104-106. Kemudian Nabi Ibrahim melihat seekor domba yang besar. Lalu Nabi Ibrahim menyembelihnya sebagai ganti dari pengorbanan Ismail. Maka laksanakanlah salat karena Tuhan mau dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah menyembelih 100 ekor unta. 63 ekor disembelih dengan tangannya sendiri, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Demikianlah bagi umat Islam di setiap perayaan Hari Raya Idul Adha disunahkan berkurban sebagai bentuk kecintaan, kepatuhan dan ketakwaan seorang hamba. Setelah Ismail dewasa, Allah memerintahkan untuk membangun Baitullah. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Saudaraku beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Hajar dan Ismail. Hajar meninggal dalam usia 90 tahun serta dimakamkan di dekat Baitullah Makkah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.